Selamat bertemu kembali dengan kelas prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester ganjil. Kali ini kita akan melanjutkan pada KD 3.3 yaitu mengevaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kita masuk pada materi komponen penentuan harga jual usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Pada subbab kali ini, kita membahas perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi bila akan mengadakan kegiatan biasanya dibuat satu proposal sebagai pengajuan rencana kegiatan. Begitu pula dalam bisnis, harus dibuat suatu perencanaan dan dituangkan dalam bentuk sebuah proposal. Proposal usaha meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha atau bisnis tersebut. Di antaranya, satu jenis produk yang dipilih. Jadi kita harus menentukan dulu kita mau buat produk apa. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi. Jadi berapa banyak kita akan memproduksi barang tersebut. Yang ketiga yang harus dipikirkan adalah alat dan mesin. Jadi menggunakan alat dan mesin apa untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat, bahan baku. Bahan bakunya apa dan bisa didapatkan di mana? Usahakan bahan bakunya yang mudah didapatkan. Yang kelima, proses produksi dan pengemasan. Jadi, dalam suatu usaha harus diperhatikan proses produksinya seperti yang sudah dibahas pada bab yang lalu dan pengemasannya. Yang keenam, hitungan harga pokok produksi dan harga jual. Inilah materi yang akan dibahas. Yang ketujuh, perkiraan keuntungan dan berapa lama modal akan kembali. Serta perencanaan pemasarannya. Kita harus sudah tahu rencana untuk memasarkan produk kita di mana. Apakah dijual langsung oleh karyawan keliling ataukah dititipkan secara konsinyasi dan lain sebagainya. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha atau bisnis plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam mempersiapkan pendirian usaha, seorang calon wirausaha akan lebih baik dengan pembuatan rencana terlebih dahulu. Mengapa calon wirausaha harus membuat perencanaan usaha? Oleh karena perencanaan usaha merupakan alat yang ampuh untuk satu, menentukan prioritas. Dua, mengukur kemampuan. Tiga, mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan
uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Perencanaan pendirian usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk mengendalikan usaha, agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Misal, kita fokus pada cara membuat makanan tradisional dan harus dispesifikan lagi, misalkan nasi uduk, asinan, atau sejenisnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha yaitu mencakup 1. Nama perusahaan. Kita harus punya nama perusahaan, itu penting. Yang kedua, lokasi perusahaan. Kita harus berencana mau mendirikan usahanya di mana. Ataukah di rumah, ataukah lokasi lain tapi tidak jauh dari rumah. Kemudian jenis usaha tadi, apakah jenis usaha kita bergerak di bidang makanan atau di bidang jasa atau lainnya. 4. Perizinan usaha. Yang kelima, sumber daya manusia. 6. Aspek produksi, aspek pemasaran. Pada kesempatan ini akan coba dibuat tahapan pengembangan wirausaha yang dilakukan untuk membuat usaha asinan dalam kemasan cup atau mangkok. Jadi kita ambil salah satu contohnya aja, membuat usaha asinan. Pada bagian 1 adalah pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Di bawah ini akan diuraikan contoh mengapa memilih asinan sebagai pilihan. Contoh, asinan merupakan salah satu produk makanan khas Bogor yang banyak digemari konsumen. Rasa asinan yang segar memang relatif sangat disukai. Begitu pula dengan harga yang relatif terjangkau. Hal tersebut menjadi alasan mengapa produk ini sangat digemari oleh banyak kalangan. Bahan baku asinan sangat mudah didapat dan dapat pula disesuaikan dengan ketersediaan buah dan sayur yang ada di setiap daerah. Proses pengolahannya pun cukup sederhana, tidak memerlukan banyak investasi peralatan. Hal ini menjadi pilihan menarik untuk memulai usaha ini. Nah, jadi yang tulisan merah tadi adalah alasan mengapa seorang pengusaha memilih usaha asinan Bogor. Nah, nanti untuk contoh lain kalian bisa pikirkan. Jika memilih, misalkan memilih nasi uduk sebagai usaha, maka akan ada alasannya mengapa seorang pengusaha tersebut memilih nasi uduk sebagai usahanya. Sejatinya, produk asinan ini bukan produk baru bagi masyarakat kita. Namun dengan menambahkan sedikit inovasi dalam rasa, kemasan, akan menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen memilih produk ini. Saat ini, kendala dari usaha asinan adalah keawetan.
dan kemasan yang kurang nyaman untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Pemilihan bahan baku dan bahan kemasan yang baik tentu akan meningkatkan daya simpan atau keawetan dari produk ini serta kemudahan membawa, sehingga cocok untuk oleh-oleh. Karena asinan itu biasanya ada kuahnya, sehingga dikhawatirkan tumpah. Hal itu menjadi kekurangan, tetapi tidak menjadi halangan untuk usaha. Hal-hal tersebut bisa disikapi dengan membuat kemasan yang lebih baik dan pemilihan bahan baku yang masih segar agar daya simpannya lebih kuat. Berikut contoh dari kemasan asinan. Ada menggunakan cup, ada menggunakan tin wall, kemudian ini juga cup. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh kemasan atau alternatif untuk membuat kemasan yang mudah dibawa. Yang kedua adalah nama perusahaan. Anda harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Mari ambil contoh dalam pengembangan usaha asinan Bogor. Perusahaan ini diberi nama CV Pangan Sukses Makmur. Dengan pendiri perusahaan terdiri atas 3 orang. Poin ketiga adalah lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku. Jadi jangan jauh-jauh untuk mencari bahan bakunya, agar biaya pengangkutan dan tenaga itu bisa diminimalisir. Tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola. Dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat tinggal. Yang keempat adalah perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Yang kelima, sumber daya manusia atau SDM. Ini adalah hal terpenting. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Jadi jangan sampai berlebih dan juga jangan sampai kurang. Contoh keperluan SDM yang diperlukan untuk usaha asinan Bogor, 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai 1. Penanggung jawab produksi, 2. Penanggung jawab pemasaran, 3. Penanggung jawab administrasi keuangan. Dan 6 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. Yang keenam adalah aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku,
bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Di bawah ini akan dipaparkan contoh aspek produksi usaha asinan Bogor. Pada tabel 1 dapat dilihat peralatan yang diperlukan untuk memproduksi asinan sebanyak 500 cup per hari. Ini tabelnya. Ada nomor, jenis alat, spesifikasi, dan jumlah. Nomor 1, misalnya kapsiler. Dengan speknya diameternya antara 82 sampai 92 mm, jumlahnya 1. Yang kedua, pisau terbuat dari stainless. Jumlahnya 5. Kemudian talenan, baskom, panci, pH meter dan seterusnya, refraktometer. Ini refraktometer ini untuk mengukur kadar gula, garam, agar kualitas asinan yang dihasilkan sama rasanya. Tidak. Produksi pertama seperti ini rasanya. Produksi berikutnya berbeda lagi. Bahan baku, bahan tambahan pangan atau BTP, dan kemasan yang dibutuhkan dalam pembuatan asinan Bogor dapat dilihat pada tabel 2. Nah, ini tabelnya. Ada bangkuang, speknya harus segar, tidak busuk. Pepaya, mengkel. Kedondong yang tua, tapi tidak busuk. Dan seterusnya, sampai di lakban. Kemudian kardus. Pokoknya di sini harus dimasukkan apa yang dibutuhkan. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi asinan 500 cup per hari dapat dilihat pada tabel 3. Nah, berikut tabelnya. Misalnya pria 1 untuk bagian ngangkut-ngangkut nih produksi. Wanita 2. Bagian pemasarannya bisa pria 2, wanita 1. Pokoknya di sini sudah terdata. Pada tahap ini, kamu harus menjelaskan dengan lengkap tahapan proses pengolahan untuk produk yang kamu pilih. Pada produk asinan, pengolahan asinan adalah sebagai berikut. 1. Siapkan buah-buahan yang akan digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pengolahan dan pengemasan asinan. 2. Siapkan bumbu, cabai yang dihancurkan lalu disaring, gula dilarutkan juga disaring. 3. Dimasukkan ke dalam panci stainless steel, dicampur garam dan cuka. 4. Siapkan kapsiler mesin, atur suhunya. 5. Siapkan kemasan cup, mangkok, dan tutupnya. 6. Lakukan pengisian dengan aturan. Jadi dengan aturan maksudnya tidak tumpah, higienis, volumenya sama antara kemasan satu dengan kemasan lainnya. 7. Pasteurisasi, suhu antara 75 sampai 80 selama 30 menit. Nah, ini mempengaruhi untuk daya simpan. 8. Pendinginan dengan air mengalir. 9. Pengemasan. Yang ketujuh, aspek keuangan. Diasumsikan dalam satu proses produksi akan diproduksi 500 mangkuk asinan. Masing-masing berisi 240 gram asinan, buah, dan kuah. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi,
biaya tetap dan tidak tetap variabel untuk asinan. Disajikan berikut ini. Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika akan membuat perencanaan kewirausahaan jenis produk lainnya. Jadi ini hanya contoh, diambil asinan. Untuk membuat usaha produk lainnya bisa disesuaikan. Untuk aspek keuangan ada bagian A, yaitu investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi asinan. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi. Dan hal teknis lainnya, seperti ketersediaan daya listrik. Jangan sampai kita beli mesin, tapi yang daya listriknya tinggi, sehingga tempat produksi kita tidak mampu. Akhirnya, mesin tersebut tidak terpakai dan akan mubazir. Dan ini salah satu yang merugikan perusahaan. Selain daya listrik, lainnya juga harus menjadi pertimbangan. Pada proses produksi asinan, alat dan mesin yang dibutuhkan dicontohkan seperti pada tabel 4. Nah, ini kapsiler, pisau, talenan, seperti yang tadi sudah pada tabel di slide sebelumnya. Bagian B yaitu biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Kalau tadi 500 cup per hari, akan berbeda nanti biayanya jika mau menghasilkan 1000 cup per hari. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Pada proses produksi asinan, kebutuhan bahan baku ada pada tabel 5. Nah, ini bahan bakunya. Dan sudah dijelaskan juga pada tabel sebelumnya. Berikut hal-hal yang dibutuhkan untuk produksi asinan. Ini kardus untuk pengemasan atau pengepakan. Kemudian ini cup, bisa cupnya yang seperti ini atau yang tinggi seperti gelas. Sendok plastik. Kemudian lakban. Ini hanya beberapa contoh saja. Pada bagian C adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik, air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. Pada produk asinan, biaya tetap yang dibutuhkan tersaji pada tabel 6. Tenaga kerja 6 orang. Dikali 750.000. Kemudian listrik, gas, penyusutan alat, dan biaya lainnya. Yang bagian D adalah total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi asinan, total biaya yang dibutuhkan adalah total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Tadi sudah dihitung sekian biaya variabelnya, ditambah biaya tetapnya,
sehingga didapatkan total biaya adalah sekian. Untuk bagian EE adalah harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan tidak rugi. Atau seringkali kita sebut dengan BEP ya. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual, di mana harga jual adalah HPP ditambah dengan margin keuntungan yang akan diambil. Untuk produk asinan ini HPP-nya adalah total biaya dibagi jumlah produksi. Tadi total biayanya adalah Rp1.569.950 dibagi 500 cup. Sehingga dihasilkan 3.140 per cup ini. Yang F adalah harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi atau agen toko, counter, dan lain-lain tentu juga harus mendapatkan keuntungan. Tabel 7 adalah harga jual asinan. Satuannya 1 mangkuk yang 240 gram, harga satuannya 5.000. Tapi kalau 1 karton isi 12 mangkuk, harganya 60. Ini jika dibagi akan lebih murah dari 5.000. G. Penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya pada produksi asinan ini. Jumlah penerimaan kotor pada tabel 8. Nah ini jumlah penerimaannya adalah dari 500 cup yaitu 2.500.000. H. Pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Pada produksi asinan ini jumlah penerimaan bersihnya adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Jadi tadi 2.500.000 dikurangin 1.569.950. Maka diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp930.050. Demikian pembahasan tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon dukungannya untuk channel ini. Mohon like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Terima kasih.